Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayatullah dengan NIM 21040250259 dengan nomor urut 24. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K merupakan pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit, cedera ataupun kecelakaan yang membutuhkan penanganan medis dasar. Perkenalkan, nama saya Ainun Melani dengan NIM 2104075020667 nomor absen 2. Di sini saya akan memaparkan tujuan P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Adapun tujuannya ialah yang pertama, menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian. Yang kedua, meringankan penderita korban seperti meringankan rasa nyeri. Yang ketiga, mencegah cedera atau penyakit bertambah parah seperti mencegah pendarahan. Keempat, mempertahankan daya tahan korban. Yang kelima, menunjang upaya penyembuhan dan mencarikan pertolongan lebih lanjut. Perkenalkan, nama saya Rizka Claudia Nurisitoma dengan NIM 21040750027 nomor urut absen 27. Saya akan menjelaskan sejarah P3K. Ternyata perlengkapan ini sudah ada sejak tahun 1800-an. Ketika ada kecelakaan, belum ada panduan untuk membantu pertolongan pertama pada kecelakaan. Sebelum ada perlengkapan P3K, pertolongan pertama yang dilakukan saat ada yang terluka adalah menjemput dokter. Pertolongan pertama tersebut membuat orang yang terluka dibiarkan melewati beberapa waktu tanpa pertolongan kesehatan. Pada tahun 1800-an sedang banyak dilakukan pembangunan rel kereta. Pekerjaan ini sangat berbahaya dan setiap tahunnya ada 12.000 pekerja rel kereta yang meninggal dunia. Berawal dari hal tersebut, setiap pembangunan rel kereta api memiliki ahli bedah untuk mengobati cedera pada pekerja. Suatu hari, Robert Ward Johnson, pemilik usaha kesehatan Johnson & Johnson, sedang berada di kereta menuju Colorado. Dia bertemu dan berbincang dengan seorang penumpang. Penumpang tersebut adalah kepala ahli bedah sebuah proyek pembangunan rel kereta. Ahli bedah ini pun menceritakan keadaan para pekerja yang sering mengalami cedera, namun terkadang jauh dari lokasi pertolongan kesehatan. Berawal dari hal itu, Robert mulai berpikir untuk membuat sesuatu. Robert mulai mengemas produk-produk bedah Johnson & Johnson dalam sebuah kotak. Pertama kali kotak P3K dikemas dalam bentuk kayu atau logam agar awet. Di dalamnya terdapat alat pembedahan seperti plaster, kain kasa, pembalut luka, dan jahitan. Pada akhir abad ke-19, kotak P3K Johnson & Johnson menjadi standar dalam membuat perlengkapan P3K. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Desi Lestari dengan NIM 2104075001045 nomor absen 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi cedera. Jadi ada 3. Yang pertama itu cedera ringan atau juga biasa disebut dengan tingkat 1. Pada cedera ini atlet tidak mengalami keluhan. Kemudian pada tingkat ini juga atlet hanya mengalami lecet, memar, lebam, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu tingkat 2 atau biasa juga disebut dengan cedera sedang. Pada cedera ini, kerusakan jaringan tampak lebih nyata untuk mempengaruhi performance atlet. Seperti halnya keluhan yang dialami itu seperti nyeri, bengkak, dan gangguan pada jaringan-jaringan. Kemudian yang ketiga itu ada tingkat 3 atau biasa juga disebut dengan cedera berat. Pada cedera ini, atlet harus mengalami perawatan secara intensif dan juga harus melakukan istirahat secara total. Nah, jika perlu juga harus dilakukan operasi atau pembedahan jika terjadi robek yang lengkap ataupun robek yang menghampiri lengkap. Nama saya Andi Amalia Wisdawati, NIM 2104075020269. Nomor urut 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip atau sikap saat melakukan usaha pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang pertama, bersikap tenang dan tidak panik. Kedua, berikan pertolongan dengan cara yang cepat dan tepat. Ketiga, sebelum mengetahui berat ringannya cedera yang dialami, jangan cepat-cepat memindahkan atau menggeser korban. Keempat, jika ada luka, diusahakan agar korban tidak melihatnya, sebab dapat membuat korban menjadi panik. 5. Setelah mendapat pertolongan pertama, korban sebaiknya segera dibawa ke dokter, rumah sakit, atau puskesmas untuk penanganan selanjutnya.
Perkenalkan, nama saya Arida Nur dengan NIM 2104075020066 dari kelas M214. Minimal alat yang disediakan pada P3K. Yang pertama, kapas atau kasa steril, 2 pembalut cepat, 3 plester, 4 gunting, 5 pinset. Adapun tindakan pertolongan pertama pada P3K. Yang pertama, keamanan lokasi pelaku pertolongan pertama saat mencapai keadaan lokasi kejadian. Haruslah tanggap dan dengan segera serta melakukan penilaian keadaan, mengajukan pertanyaan seperti bagaimana kondisi saat itu dan lain sebagainya. Kedua, tindakan saat tiba di lokasi. Yang pertama yaitu memastikan keselamatan penolong, penderita, dan orang-orang di sekitar kejadian. Kedua, penolong harus memperkenalkan diri. Ketiga, menentukan keadaan umum kejadian dan melakukan penilaian dini dari penderita. Keempat, mengenali dan mengatasi gangguan. Kelima, stabilkan penderita dan teruskan pemantauan. Keenam, minta bantuan. Dan yang terakhir, pertolongan periksa respon dan fisik. Periksa ada tidaknya nafas dengan cara lihat, dengar, dan rasakan nilai 3-5 detik. 3 metode pemeriksaan fisik. Yang pertama, penglihatan, perabaan, dan yang ketiga, pendengaran.